Ya, penelitian saya juara 1 nasional. Penelitian juara 1, Prof. Ya, Itu tentang apa, Prof? Luar biasa dengan mungkin prestasinya. di sana agak ribet. Gitu ya, Prof. Karena apa? Penelitian saya adalah komunikasi antara tunarungu dan tunanetra. Pengembangan kamus. Pengembangan kamus, komunikasi antara bahasa isyarat sentuhan. Sudah. Dulu. Kalau isyarat saja yang buta nggak bisa. Kalau suara saja yang tunarungu juga tentu tidak mendengar. Iya, betul. Jadi kedua ini dihubungkan melalui bahasa isyarat sentuhan. Menarik sekali, Prof. Mungkin penilai merasa berat seperti itu. Ya. Hello everybody, how are you? How are you? Welcome to Kangguru Excellent Channel. Ini malam hari ini luar biasa. Thank you. Kita akan berbincang-bincang banyak dengan seorang yang bisa jadi profesornya profesor. Jadi sudah lama profesor, kita akan mengambil beberapa hikmah di balik itu, yang mana berkiprahnya sudah tingkat nasional. Oke, kita sambut Profesor Dr. Murtado MPD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuhan memberikan karunia kita sehat-sehat dalam kondisi yang ada corona ini, kita tetap dalam lindungannya. Alhamdulillah. Betul. Ceria sekali, Prof, ya nanti ini ya. Ya pokoknya sehat selalu yang paling penting. Yang penting itu mahal sekali kesehatan rupanya ya bagi kita. Prof, memang sekarang Pak ya, posisi sudah semakin sehat, Prof, ya. Nggak ada Pak. Fisik iya, Pak. Fisik sehat. Mungkin sehat. Tinggal itu? Bahkan tambah gemuk, Pak. Iya, betul. Enak, bagus. Iya. Terus penglihatannya ada perkembangan apa enggak, Prof? Kalau penglihatannya dokter kelihatannya wis angkat tangan. Iya, tapi kan mencari terus jalan, Prof. Ya, tapi terus jalan terus, berubah terus. Jenengan nggak pernah putus asa menurut saya loh. Iya, tetapi ya di sisi lainnya lillahi ta'ala. Ini semua sudah dikendali oleh Allah. Kita lillahi ta'ala saja. Itu yang nggak bisa ditiru oleh orang-orang, kesabaran jenengan itu. Jadi, saya lihat begitu itu. Ya, Prof, kan itu. Kesabaran, sabar ya kan gitu. Ini para audiens itu kepingin tahu, kalau kita menilik ke belakang dulu, Profesor Murtado ini bagaimana riwayat pendidikannya itu, terutama itu kan dulu saya dengar katanya Prof itu awalnya guru SD, Prof. Ya? Gimana, Prof, ceritanya itu, Prof? Iya, jadi kita sedikit flashback ya. Kami dulu mantan guru impres di pantai utara sana, Tegal. Pantai utara Tegal, Prof, ya? Betul, dari Tegal kemudian ada kesempatan sambil kuliah dan mengajar ya. Kadang lancar, tapi kadang tidak lancar ya. Di sana salah karena sering-sering pergi, di sini juga salah karena kuliah tidak memenuhi kuotanya itu, gitu absennya ya, ya itu. Tetapi yang penting selesai dulu, karena kita kesulitan waktu dan kesulitan berkuliah, cepat selesai lebih baik. Akhirnya belum sampai 4 tahun kami sudah lulus. Gitu ya, Prof, ya. S1 ya. Jadi yang pertama itu kan guru impres, Prof, dari SPG berarti kan? Ya. PGA. Ya, PGA, guru agama impres. Agama impres. Jadi guru agama, Prof? Guru agama, ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi kok bisa punya cita-cita ingin terus kuliah di mana, Prof, dulu S1-nya? Saya kuliah di Solo, di namanya jurusannya pendidikan luar biasa, ya, atau pendidikan khusus, bahasa Inggrisnya special education. Special education, ya. Special education, ya. Bukan agama, Prof, ya, kan ada juga UIN IAIN gitu. Di sana ada, tapi ya di Pekalongan agak jauh juga, sudah sekalian. Waktu ingin penyusuaian sarjana, karena PGA kan diangkat
2A ya, ingin ke 3A tidak bisa karena tidak linear tadi. Betul. Tidak linear. Kemudian ada pimpinan yang menyarankan agar very koloso, nyerempet bahaya. Gitu ya. Ngelamar lagi. Gitu ya. Cari SK baru. Kalau sudah punya SK baru, SK yang lama mengundurkan diri. Yang penting tidak mendapatkan gaji double. Kalau gaji gitu double ya, itu ya. pelanggaran. Tapi begitu SK turun, kemudian mundur, ambil taspen, kemudian pergi ke Makassar dengan perjanjian 4 tahun. Kemudian setelah tahun 5, saya kok ke Makassar gimana, Prof? Kan mestinya kan di Tegal, kemudian S1-nya di Solo. Ya. Kan setelah itu mengundurkan diri kan? Iya. Ya. Setelah itu ke Makassar itu memang ditempatkan atau gimana? Mau nggak di Makassar? Di sana tidak ada jurusan ini. Artinya dibutuhkan sekali di sana. Ya oke lah, saya mau ke Makassar. Setelah 5 tahun, saya pindah ke Surabaya ini dulu. Masih di D2. D2 itu tempatnya di Gedangan. Diploma 2 ya, Prof ya? Ya, diploma 2 betul. Mencetak guru-guru sekolah luar biasa. Iya. Mencetak guru-guru sekolah luar biasa. Kemudian tidak tahu kenapa negara menginginkan bahwa produk guru harus perguruan tinggi, tidak boleh D2, tidak boleh lain-lainnya. Gitu. Dulu pertama juga PGSD juga D2 dulu ya. Tapi kami tetap langsung ke S1, kemudian diminta oleh diminta oleh Malang dan Surabaya. Kemudian masuk Surabaya, ya itulah 5 tahun masuk IKIP, 5 tahun menjadi universitas. Betul ya, jadi IKIP menjadi universitas ya itu ya. Dari IKIP seperti IAIN jadi UIN itu tuh. Iya. Jadi masuk jadi UNESA, kemudian kira-kira 10 tahun kami sudah mendapatkan profesor karena luar biasa. Langsung S2 di UNESA, kemudian cukup hanya 3 semester. 3 semester. Ya. S2-nya 3 semester. Mestinya 4 semester loh, Bro, paling enggak itu. Ya, ini dulu agak terburu-buru karena perencanaan akan haji ke Mekah sehingga gitu ya. Diambil 3 semester. Iya. Kemudian belum keluar kami sudah ujian proposal dulu. Sebab ujian proposal tesis itu tidak ada persyaratan harus keluar nilainya dulu, tidak boleh. Siap proposal, ACC pembimbing, oke ujian. Kemudian waktu itu Desember saya sudah ujian tanggal 26 waktu itu ya, habis Natalan saya ujian. Tanggal 5 sudah sampai Mekah. Alhamdulillah ya, betul ya. Langsung entah hari Natal entah apa, kita ke pembimbing agar supaya diloloskan dan cepat perbaikan. Akhirnya tanggal 3 sudah sampai ke Mekah. Setelah itu kami lanjut ke Malang. Ke Malang. Di Malang S3 juga. S3 ya, Prof ya. S3 ya. Di jurusan apa, Prof? S3-nya di Malang? Manajemen pendidikan ya? Manajemen pendidikan di Malang. Betul. Di sana juga akhir semester 4 saya sudah ujian akhir. Alhamdulillah. Cepat rupanya Prof ya. Kenapa? Karena promotor saya itu begitu saya menyodorkan untuk revisi proposal 1 sampai 3 ya, proposal langsung ditantang untuk 1 bulan selesai. Berani enggak? Insya Allah, Prof. Pak Sonaji masih ada di sana. Pak Sonaji ya. Dengan Ibrahim Fadol pernah jadi dirjen pembinaan SD. Betul. Kemudian 4 semester kami sudah ujian akhir. Kemudian Iya. Untuk jadi doktor dalam ilmu manajemen pendidikan, Prof ya itu. Wah. Setelah lulus, sebelum lulus golongan 3C saya 4C-nya saya sudah turun. Kemudian sebelum lulus sebelum wisuda saya sudah masukkan
untuk guru besar, karena kami sudah punya persyaratan lebih dari satu. Persyaratan cuma satu, saya sudah punya 2. Itu ya Prof ya. Ya. Tapi mungkin karena kecepatan ada teman yang iri dan sebagainya, yang sama-sama kuliah itu malah menghambat. Jangan terlalu cepat, nanti akan ini itu dan sebagainya, mau jadi orang nomor 1 saja gitu ya. Gitu ya Prof. Iya. Saya mengajukan prestasi saya penelitian, saya juara 1 nasional. Penelitian juara 1 Prof ya? Itu tentang apa nasional. Prof? Luar biasa dengan prestasinya. Di sana agak ribet. Gitu ya Prof. Karena apa? Penelitian saya adalah komunikasi antara tunarungu dan tunanetra. Pengembangan kamus. Pengembangan kamus, komunikasi antara bahasa isyarat sentuhan. Sudah. Dulu. Kalau isyarat saja yang buta nggak bisa. Kalau suara saja yang tunarungu juga tentu tidak mendengar. Iya betul. Ya, betul. Jadi kedua ini dihubungkan melalui bahasa isyarat sentuhan. Menarik sekali Prof. Mungkin penilai merasa berat seperti itu. Ya. Kemudian kami sudah meneliti pengembangan kamusnya itu 3 tahun, akhirnya disetujui jadi peneliti terbaik tingkat nasional. Tahun berapa Prof itu Prof? Ini tahun 2009. 2009 Prof ya. 2009 ya. 2009 ya. Iya. Kemudian sebelumnya juga pengabdian masyarakat juga begitu. Saya membawa mahasiswaku yang tunanetra ke Malang, namanya magang kewirausahaan, gitu, kewirausahaan, termasuk PKM itu, pengabdian pada masyarakat. Saya presentasi, bahkan memasas Pak Direktur di sana, Direktur gitu ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, akhirnya muncul nomor 1 lagi. Alhamdulillah. Itu pengabdian masyarakat juga nomor 1 Pak ya? Nomor 1 lagi juga. Iya. Itu akademik luar biasa dengan jadi untuk penelitian nomor 1, pengabdian nomor 1. Padahal Prof, profesor ini kan berawal dari guru SD sebenarnya. Kok bisa begitu tuh apa? Kunci-kuncinya Prof? Kuncinya kami mencari yang sangat unik, keunikan tadi. Ya, uniqueness diberi ya. Dana sekitar 3 tahun itu 500 miliar gitu ya, 3 miliar. Tapi hasilnya juga itu bisa menghubungkan komunikasi antara tunanetra dan tunarungu kan. Orang geleng-geleng kepala. Wah, luar biasa. Caranya, betul. Bagaimana? Iya, Saya juga tanya. Yang satu tidak melihat, yang satu tidak mendengar. Gitu ya Prof. Tapi dihubungkan agar supaya kedua ini bisa berkomunikasi aktif gitu ya. Bagaimana kalau ketemu ngajak keluar atau ngajak kemana gitu ya. Kalau menceritakan bagaimana. Saya tahun 2017 Prof, ada teman dari Zimbabwe yang di Afrika. Di Afrika itu Afrika atau kemana Afrika Selatan, ya? Pokoknya dia itu datang di Kodi itu bagian daripada Kanada ya? Yang dekat sana itu Toronto sana itu 2 jam dari Toronto, kemudian naik bis itu ya kira-kira 5 jaman itu. Nah, apa yang terjadi di sana itu saya kaget sekali bahwa ini perempuan Prof, ini buta Prof, tapi kok bisa sampai sini Prof. Betul, kemudian bisa juga memainkan laptop, ngetik itu bisa tuh. Itu apa seperti itu Prof ya? Untuk jadi, gimana caranya Prof? Ketiknya itu dia sudah hafal ABCD-nya itu ya. ABCD-nya sudah dihafalkan dulu. Iki tanda baca, ini ABCD dan sebagainya sudah hafal dulu. Kemudian di laptopnya itu bunyi. Kalau kita tutnya A ya A. Ali. Gitu ya, iya. Spasi Murtado gitu ya. Iya. Mantan guru SD bunyi di situ. Betul. Presentasi juga begitu. Gitu. Jadi itu caranya dia menggunakan teknologi canggih seperti audio visual lainnya, laptop, HP dan sebagainya itu bunyi. Kalau kita dapat WA ya langsung ditutul gitu sudah bunyi di sini. Gitu. Ya, jadi Pak Muhtarom, apa kabar? Ya. Jadi berupa bunyi Prof ya itu. Ya, jadi ada program yang
sudah ada di situ, tinggal ngambil aja. Sedangkan dari HP itu masing-masing ada animasinya, itu tinggal ngambil aja, milih kemudian sudah. Ya. Nah, yang sampean lakukan dalam penelitian itu juga seperti itu, Prof? Ya, gitu. Ya. Jadi tahun 2009, Prof ya? Ya, 2009 ya. Itu kan berarti saya 2017 loh, Prof. Berarti penemuan-penemuan yang ada itu bisa jadi campur tangan penelitian yang ada di Indonesia itu bagaimana gitu, Prof, yang sampean lakukan? Ya, penelitian di Indonesia itu kami suka bermacam-macam ya, variasinya banyak-banyak. Ada yang pengembangan ilmu, namanya foundation, kemudian ada yang penelitian pengembangan, ada yang penelitian terapan itu ya, jadi macam-macam itu. Dan kalau Dirjen Dikti memberikan dana yang lumayan besar ya. Iya, bahkan sekarang lebih cenderung misalnya teman ITS misalnya penelitian mengembangkan sayap sirih ikan untuk ikan, ya? menenangkan perjalanannya kapal misalnya ya, sehingga tidak mudah goyang, tidak mudah terombang-ambing karena ada siripnya tadi untuk belok kiri, belok kanan, putar dan sebagainya lebih mudah. Lah itu diterapkan di sekarang berlomba-lomba begitu, namanya haki ya. Haki ya. Jadi, ya. Artinya ya nuntut, Prof. Nuntut itu artinya begini, dengan biaya pemerintah yang begitu besar, manfaatnya juga besar, saya pikir. Jadi perguruan tinggi jangan ilmu untuk ilmu aja, tapi ilmu yang diterapkan ke masyarakat tadi. Ya. Jadi kita patenkan HI, dia menggunakan ilmu itu, kita dapat royalti gitu ya. Itu ya, Prof. Ya. Penelitian sekarang ke situ itu. Misalnya sampah dijadikan tenaga listrik misalnya ya. Betul. Itu kan ilmunya dari saya, penelitian saya berhasil, kemudian dipakai oleh PLN, kemudian untuk menyelesaikan masalah-masalah sampah di mana-mana, sehingga kita dapat royalti. Sekarang begitu. Penelitian arahnya ke situ. Nah, penelitian jenengan yang tadi itu, Prof. Jadi bagaimana menghubungkan antara tuna rungu dengan tuna netra itu sekarang masih ada manfaatnya, Prof? Ya, masih. Oh gitu, Prof ya? Di Galasari dan Gebang Putih di Surabaya itu anak-anak sering menggunakan teori saya itu kalau ada tamu gitu. Tuna rungu. Selama ini masih buntu, ada sekat yang tebal ya, seperti lebih tebal dari tembok Berlin, sehingga mereka tidak bisa berhubungan dengan baik. Sekarang sudah bisa ada itu melalui kamus saya yang diterapkan itu. Luar biasa, Prof. Ya. Nah, Prof, artinya jenengan itu nggak main-main loh, Prof, apa yang sampean lakukan untuk pengembangan ilmu yang ada di bangsa dan negara ini, Prof. Juga bisa jadi pengabdiannya pun juga menjadi sangat diperhatikan, terbukti dengan juara 1, kemudian penelitian juara 1. Nah, di UNISA sendiri setelah itu, Prof, jenengan kayaknya langsung menjabat, Prof ya? Pernah menjabat dia? Setelah saya lulus dari sana langsung menjabat Kaprodi Manajemen Pendidikan S2. Dua periode. Dua periode, Prof ya? Ya, setelah 1 periode saya punya inisiatif lagi. Saya bilang saya malu kalau diberi amanah Kaprodi S2 tidak ada pengembangan apa-apa. Betul. Itu kalau diberi amanah ya harus sepenuh hati, dikerjakan sepenuh hati dan harus ada pengembangannya. Ini prinsip saya. Kemudian saya sempat membuat S3 di sana, Pak. Jadi S3 itu saya ya. Di UNISA, Prof ya? Di UNISA. Itu yang katakanlah awal cikal bakalnya inisiatif itu dari jenengan ya? Saya mulai membuat proposal atau di sana istilahnya borang. Betul. Pernah dimarah-marahi orang Jakarta karena saya menulis research study aja salah tulis itu. Aduh, dipermalukan itu. Ya sudahlah nanti. Iya. Tapi kenyataannya kan berhasil setelah itu, Bro. Ya, S3 berhasil. Dengan bantuan tentu kerjasama dengan rektor ya, rektor yang bawa SK, saya yang menyiapkan ya kurikulumnya, ya proposal atau borangnya, ya SDM-nya, mahasiswa yang sulit kan mahasiswanya itu kan, karena masih
akreditasinya kan C kalau awal ya. Iya, iya. Awal itu turun itu C, sehingga dapat mahasiswa waktu itu 16 sudah lumayan ya. Yang pertama ya. Angkatan pertama itu, alhamdulillah. Tahun yang lalu itu semua udah lulus, dan selalu saya sampaikan bahwa kuliah sekarang itu nggak ada zamannya 4 tahun, 5 tahun untuk dokter, nggak ada zamannya. Bila perlu 2,5 tahun sudah wisuda, saya bilang. Oh iya, itulah katakanlah percepatan akselerasi yang jenengan lakukan ya, untuk ke arah bantu. Iya, teman-teman. Mengingat saya sendiri juga begitu, dan nilainya pasti baik, ya, pasti cum laude gitu ya. Iya. Yang tidak cum laude itu yang lebih 4 tahun, karena memang sudah aturan itu. Kalau 4 tahun, ya, meskipun 3,7 IPK-nya tetap tidak bisa cum laude karena dibagi waktu yang lama tadi, misalnya 9 semester, atau 7 semester dan sebagainya, itu tidak bisa. Itu saya pernah mahasiswaku yang dibimbing promotor orang yang orde lama ya, sangat tua, pensiunan itu, di kelas ngomong gini, Anda itu kalau kuliah selesai 4 tahun sudah bagus ya. Gitu. Iya. Padahal mahasiswa sudah saya ceklok dulu itu. 2,5 tahun sudah cukup. Nah, akhirnya dia minta pindah pembimbing semuanya. Gitu ya, Bro. Saya tidak mau dibimbing oleh itu, ortodok banget. Katanya 4 tahun sudah bagus katanya. Prof Mur cukup 2,5 tahun. 2,5 tahun ke 4 tahun sudah bagus. Biayanya berapa itu 1,5 tahun tambahan itu? Nggak mau pindah. Iya. Wah, terus minta maaf. Namanya profesor yang tua itu diberi waktu 7 tahun kalau dokter itu. Iya. Tentu ini, itu, Prof. Kayaknya prinsip jenengan itu. Saya, ya itu. Waktu itu menjabat 2 ini yang mungkin terlalu berat ya, akhirnya. Yang 2 ya, Bang? S2 dan S3. Oh iya, itu yang ya mungkin menjabat kedua itu ya. Ya masalahnya saya yang dirikan tadi. Mau tidak mau nggak bisa dilepas itu, ya harus dirangkap dua-duanya ini. Iya, karena memang favorit jenengan itu di hadapan mahasiswa itu. Karena itu kecepatan 2,5 tahun itu. Dibilang paling dosen ideal katanya. Nah, gegernya setelah saya lengser, sudah 2 periode kan maksimal ya. Gitu ya, Prof ya. Saya lengser diganti oleh orang yang yang diketemui sulit, misalnya marah-marah gitu ya. Tidak boleh cum laude, mahasiswa itu tidak boleh cum laude. Kalau ngasih nilai 4 itu sembarangan gitu ya. Dosen-dosen diberi, ya saya ini ada WA dari Kaprodimu yang sekarang begini. Kalau dosen memberi nilai A pada mahasiswa itu nilai sembarangan gitu. Padahal saya itu nilai ya hanya A saja. Nah, kalau tidak A ya amin gitu. Iya, Prof. Ya, karena waktu saya kuliah juga begitu. Gitu ya, Prof ya. Ya, nilainya juga begitu, nggak pernah dapat B, A atau amin, A atau amin ya. Kemudian selesai 4 semester saja sudah ujian. Kemudian perbaikan wisudanya semester kelima. Ketika jenengan tinggal itu sebelum lengser itu posisi akreditasi tetap C atau gimana, Prof? Pertama belum meluluskan kan biasanya repot ya. Sudah langsung B. Langsung B ya. Langsung B, Iya. Ya karena tadi 2 tahun sebelum 2,5 tahun sudah ada disertasi banyak ya. Ini meskipun masih belum ada yang lulus, baru 2 tahun tapi disertasi sudah banyak ini. Kemudian kami mengambil dosen ya yang profesor-profesor semua itu ya. Iya, Prof. Nah,